Laptop-laptop Axio yang di pasaran saat ini rasanya identik dengan prosesor Intel. Tapi jangan lupa, actually Axio pernah ngeluarin sebuah laptop AMD beberapa tahun lalu. Dan di awal tahun 2024 ini, kita kembali dikejutkan oleh sebuah Axio Hype Series yang menggunakan prosesor dari tim merah tersebut. Axio masih terus menyala di awal 2024, bertubi-tubi rilis laptop ekstra cengli dari sejak tahun lalu. Alternatif AMD di entry level ini harusnya bisa sedikit menantang dominasi Advanced Workforce di harga 6 jutaan. Apa benar bisa? Well, Axio Hype AMD ini terdiri dari dua tipe, yakni Axio Hype 5 dengan Ryzen 5 5500U dan Hype 7 berisi Ryzen 7 5700U. Secara konstruksi ya tidak jauh beda sama Hype versi Intel, bodi dominan polimer atau plastik, hanya saja ukuran lebih compact, alhasil bezel agak lebih tipis dan touchpad agak mepet sekaligus cenderung melebar. Bukan isu yang gimana banget karena secara build tetap solid dan relatif ergonomis. Engsel agak berat, tapi layar bisa dibuka sampai tiduran. Dalam konteks harga yang ditawarin Axio, would be nice andai bisa pakai bodi Axio Z6 Metal yang lebih proper untuk bersaing lawan Advanced Workforce dengan campuran polimer dan aluminium. Well, kualitas layar sendiri nggak perlu ditanya, agak sulit rasanya ngasih laptop berisi Ryzen 5 atau Ryzen 7 harga 6 jutaan tapi pakai layar IPS papan atas. Alhasil secara warna dan kontras ya ini masih basic di 70% sRGB, nggak terlalu terang juga, cukup bersyukur bahwa ini bukan layar TN. Kinda oke untuk target audience laptop ini, sebab sebagai gantinya ada satu fitur yang jarang sekali diberikan merek-merek global pada laptop entry level, yakni USB-C 3.2 full function yang memungkinkan charging PD sekaligus video out DP via satu kabel saja. Sangat praktis dan efisien untuk setup yang melibatkan monitor USB-C seperti ini. So, secara menyeluruh ada slot micro SD, USB 2.0, USB-A 3.2 Gen 1, combo audio jack, dan slot gembok di kanan. Lanjut kiri ada charging port bulat, satu lagi USB-A 3.2, HDMI 2.0, dan USB-C 3.2 full function tadi. Yes, meski ini udah support charging USB, charger bawaan tetap yang ujungnya bulat. Webcamnya sendiri HD dengan privacy shutter. Beginilah kualitasnya. Alright, saatnya kita masuk ke intisari daripada Hype AMD series, yakni soal CPU Ryzen 5 dan Ryzen 7 5000U series, aka Lucien, yang terkenal udah agak jadul mengingat tahun ini kita telah masuki Ryzen 8000 series. Di Hype 7 ini dapatnya Ryzen 7 5700U 8-core 15W, Radeon RX Vega Integrated, dilengkapi oleh RAM DDR4 dual channel 16GB upgradable dalam 2 slot, dan juga sekeping SSD 512GB. Ini jelas lebih capable dari Ryzen 7000 series yang Mendocino. Pertanyaan utamanya adalah, apakah Ryzen 7 5700U di sini bisa outperform Ryzen 5 6600H dengan cooling lebih proper bawaan Advanced Workforce? Dari benchmark aja udah kelihatan bahwa Ryzen 5 6600H bisa lebih kencang dan stabil daripada 5700U, meski keduanya bisa dianggap solusi CPU performa tinggi yang sangat sulit dilawan opsi-opsi Intel di kelas 6 jutaan saat ini. Lumayan decent lah untuk render-renderan yang beban di CPU, walau agak sulit untuk dipaksa playback timeline 4K HEVC even di setengah resolusi. Namun untuk editing basic Full HD dan 4K H264, ini bisa diandelin. Lanjut lagi ke iGPU, Radeon RX Vega 8 juga sebuah GPU yang ketinggalan satu generasi dibanding Radeon 660M di Advanced Workforce. Jadi harap maklum bahwa dia nggak se-capable rivalnya dalam menjalankan game-game ringan, namun udah cukup lah buat jalanin Dota 2 fastest di 90 fps atau Genshin di 30 fps dengan catatan ada beberapa kali frame drop. Berhubung ini sekedar CPU seri U, Axio nggak merasa urgent ngasih sistem dual fan, alhasil dapat sistem single fan satu heatsink yang buang ke engsel. Di pengetesan kami tidak ada masalah panas yang berarti karena performanya agak ditahan pas tadi misalnya ngetes konsistensi Cinebench, toh mentok-mentok di keyboard bagian tengah hanya mencapai suhu hangat 39 derajat saat render-renderan. Overall, keyboard backlit 2 tingkatnya sedikit berbeda sama Hype versi Intel, yaitu tombol power kepisah di ujung kanan atas, dan desain tombolnya mirip Lenovo. Yang penting ada kolom home, page up, page down, and yang sekaligus berfungsi sebagai media button, bareng tombol panah full size. Yang sedikit berubah juga soal touchpad yang tingginya berkurang namun jadi melebar. Kualitas suara speaker ya standar, baterai juga hanya bertahan sekitar 6,5 jam playback video YouTube di mode battery saver. Nggak perlu terlalu khawatir sih, toh dia support charging USB-C.
Now, pertanyaan terakhir adalah, setelah melihat fakta bahwa laptop ini punya performa lebih nampol dan fitur lebih banyak dibanding banyak laptop-laptop merek global harga segini yang masih pakai RAM 8GB, apalagi CPU Ryzen Mendocino, banyak bahkan yang masih pakai layar TN, apa ini bisa bersaing lawan sesama si jagoan lokal 6 jutaan yaitu Advan Work Plus? Sorry to say, dengan nambah beberapa ratus ribu, Advan Work Plus punya feature set dan performa yang lebih nampol, baik dari segi percolokan, APU, dan konstruksi meski bisa diperdebatkan soal poin terakhir. Maybe Axio bisa ngasih nilai plus lain untuk ngalahin Advan selain RAM upgradable, misal extended warranty hingga 2 tahun atau bonus Office OS 2021 yang sekaligus bikin Axio entry level semakin kompetitif di pasar Indonesia. Itu dulu aja dari kami, perkara menang-mending kami kembalikan ke kalian. Jangan lupa like dan share, gue Mike, as always, stay safe, stay healthy.